Kisah mistis di balik bangunan megah cagar budaya dalam Joyokusuman. Dalam Joyokusuman yang terletak di Kampung Gajahan, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Solo, difungsikan sebagai salah satu tempat karantina bagi mereka yang terpapar virus COVID-19. Namun, di balik kesannya yang megah, bangunan cagar budaya ini ternyata menyimpan cerita mistis tersendiri. Bahkan, masyarakat di sekeliling bangunan ini kerap menemui penampakan makhluk halus di sekitar bangunan dengan berbagai wujud. Seperti apa kisah mistis di balik bangunan dalam Joyokusuman itu? Simak penelusurannya pada channel YouTube Peristiwa Kota Solo. Tapi sebelum mengikuti cerita lengkapnya, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Dalam Joyokusuman merupakan bangunan cagar budaya megah dengan pekarangan seluas 11.000 meter. Di masa pandemi Corona atau COVID-19, Pemkot Solo menjadikan dalam Joyokusuman sebagai lokasi karantina untuk pemudik guna memutus mata rantai penyebaran. Segala persiapan telah dilakukan oleh Pemkot, mulai dari persiapan sarana prasarana, lokasi berjemur, hingga fasilitas lainnya selama masa karantina 14 hari. Salah seorang penjaga di dalam Joyokusuman, Bagong, mengaku saat ini di lokasi itu sudah tersedia 70 kasur. Seluruh fasilitas di lokasi itu juga siap untuk menampung pemudik selama di karantina. Namun, di balik tugasnya menjaga cagar budaya berusia ratusan tahun itu, Bagong kerap melihat penampakan makhluk halus berupa pocong. Penampakan itu kerap kali muncul di saat malam hari. Selain itu, juga ada sosok putri cantik dan pasukan keraton yang sesekali menampakkan diri di area dalam Joyokusuman. Meski begitu, Bagong mengaku bahwa sosok yang sering menampakkan diri tersebut tidak akan mengganggu apabila tidak diganggu. Ini kan termasuk bangunan kuno dan lawas nih Pak. Mungkin ada unsur-unsur mistiknya Pak di tempat ini. Ya kalau ada unsur mistiknya ada, tapi kan kalau itu kan kalau ndak kita mengganggu, ndak ndak mengusik-usik itu ya ndak apa-apa itu. Tapi memang ada gitu. Ada kalau pas ini kalau rumah gini tetap ada. Mungkin yang sering menampakkan itu. Wah kalau penampakan itu jarang ya. Kalau orang itu kalau ada penampakan mah justru orang itu mah dapat wahyu. Jadi kalau tidak orang yang suci tidak mungkin. Kalau Bapak sendiri mungkin Ya dulu sering kalau saya. contohnya apa Pak itu? Ya ada putri cantik. Kalau yang di sana itu ada potongan, itu ada. Di mana? Kalau di belakang, Muncul. yang sering muncul di belakang sebelah ringkin belakang itu potong itu. Tetangga warga sini juga banyak yang ditakuti. Malam hari? Gitu. Malam hari, kalau siang enggak apa-apa. Kalau yang di depan Kalau di depan ya enggak apa-apa, itu enggak pernah ganggu. Jadi
Tapi ada ya Pak ya? Ada, Apa itu, Pak? ada ya seperti orang, itu seperti apa itu prajurit keraton. Gitu, ada. Mungkin ada hari-hari tertentu Pak yang Ya hari tertentu malah itu Selasa Kliwon itu. itu Kalau Selasa Kliwon sama Jumat Kliwon itu kadang-kadang ya ada penampakan, tapi ya jarang sekali Mas. Kalau aku malah justru senang kalau ada penampakan, saya ditakuti. Dulu saya juga malah senang itu. Pak, kalau untuk ruang yang dibuat karantina ini sendiri dulunya itu sebagai apa Pak? Kalau yang ini dulunya sebagai dalam Gusti Jayakusumo, ini namanya kalau dulu ya namanya ngeloji ini. Terus yang di itu dalam itu kan untuk mengadakan pertemuan, ya toh. Ada kesenian, tari-tarian, gitu. Ada wayang kulit. Kalau yang dibersihkan ini Pak, memang Ini taman dulu, ini taman ya, taman ada kolam ikannya, terus ini dikasih lagi itu, dihidupkan. Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak untuk aset-aset yang disediakan untuk ruang karantina sendiri sudah berapa lama datang? Datang ke sini sejak hari Sabtu, ya sudah dibersihkan, terus ditata, terus ini sudah siap pakai. Ada berapa unit ini yang Di sini ada 70 unit kasur. ruangannya ada berapa? Ruangannya ada ruangannya itu yang di depan tuh 5. Terus yang di depan sebelah timur itu ada. Terus yang di sini 13. Sebelah timur nih. Ini namanya pavilion. Terus yang di sebelah belakang itu ada 8. 8 atau belakang lagi ada 4. Untuk ada lokasi ini dibuat sebagai lokasi karantina dari Gunung Suromo sendiri, mungkin tanggapan Bapak gimana Pak sebagai penjaga? Ya tanggapan saya kalau memang itu untuk karantina bukan yang positif, tidak sakit kan kita oke-oke saja lah. Tapi kalau yang sakit kena positif kita ya takut Mas. Nah, gitu. Ya. Dari penelusuran yang dilakukan, Dalem Joyokusuman diperkirakan dibangun tahun 1849. Pemilik pertama adalah Bendoro Kajeng Pangeran Haryo Suryo Broto, yang tak lain adalah putra Raja Keraton Surakarta Pakubuwono ke-10. Lalu, di tahun 1939, kepemilikannya berpindah tangan kepada putra PB11 BKPH Joyo Ningrat. Selanjutnya, pada tahun 1953, rumah besar tersebut dipakai oleh putra PB10 BKPH Mr. Indericen Joyokusumo, dan namanya pun digunakan untuk rumah tersebut. Tahun 1965, rumah itu berpindah tangan lagi. Kali ini dibeli oleh RNG Malkan Sangidu. Adapun Malkan Sangidu adalah orang tua Mudrik Sangidu, tokoh P3 Solo yang dahulu terkenal sebagai Panglima Mega Bintang. Lalu, sekitar tahun 2000-an, kepemilikan rumah itu berpindah tangan kepada Wijanarko Puspoyo yang saat itu menjabat sebagai Kabulok. Tatkala Wijanarko terjerat kasus korupsi dan terbukti di persidangan tahun 2018, Dalem Joyokusuman pun disita Kejaksaan Agung sebagai barang bukti. Sampai kemudian awal Februari 2016 lalu, Kejaksaan Agung menghibahkan Dalem Joyokusuman kepada Pemkot Solo.